Shalom saudaraku, senang bertemu kembali dengan saudara terkasih lewat renungan harian ini. Sebelum kita masuk dalam renungan ini, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami datang dengan hati yang terbuka dan kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Tuhan membuka seluruh kehidupan kami untuk kami dapat lebih dalam lagi memahami kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini renungan kita berjudul Pembawa Damai Anak-anak Allah, yang didasarkan pada Matius 5 ayat 9. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara merasa dunia ini semakin jauh dari kata damai? Lihatlah berita di televisi atau media sosial, perang antar negara, konflik politik, perpecahan keluarga, bahkan pertengkaran sepele di komentar media sosial. Damai seolah menjadi barang langka. Banyak orang mencari kedamaian, tetapi yang ditemukan justru kebisingan, kekacauan, dan kegelisahan. Tidak hanya di luar sana, kadang dalam diri kita pun tidak ada damai. Ada rasa marah, benci, dendam, atau iri yang menguasai hati. Kita berkata ingin hidup damai, tetapi seringkali tidak tahu bagaimana mewujudkannya. Di tengah situasi seperti ini, Yesus mengucapkan sebuah janji indah dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini bukan sekedar kata-kata indah, tetapi sebuah panggilan serius bagi kita. Yesus tidak berkata, berbahagialah orang yang cinta damai. Berbahagialah orang yang cinta damai saja, enggak, tetapi orang yang membawa damai. Artinya ada tindakan aktif, bukan hanya keinginan yang pasif. Hari ini kita akan melihat makna ayat ini. Apa artinya menjadi pembawa damai? Mengapa hal ini begitu penting? Dan bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai di dunia yang penuh dengan kekacauan ini? Mari kita lihat, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kata berbahagialah berarti lebih dari sekedar perasaan senang. Ini adalah kebahagiaan yang bersumber dari Allah, bukan dari keadaan sekitar. Jadi Yesus berkata, sungguh diberkati, sungguh bahagia di mata Allah adalah orang-orang yang membawa damai. Apa itu damai? Dalam bahasa Yunani digunakan kata eirene, yang berarti ketenangan, harmoni, persatuan, bukan sekedar tidak ada konflik. Kalau dalam bahasa Ibrani ada kata shalom, bukan hanya ketenangan lahiriah, tetapi juga kesejahteraan batin, keselamatan, dan kelimpahan dari Allah. Jadi ketika Yesus berbicara tentang damai, Dia tidak sekedar bicara soal dunia tanpa perang, tetapi tentang keadaan hati, hubungan yang dipulihkan, dan kehadiran Allah. Siapa itu pembawa damai? Dalam bahasa aslinya, ya kata ini aktif. Ya, kalau bahasa Inggrisnya peacemakers, bukan hanya peace lovers atau pencinta damai.
tetapi orang yang berusaha mewujudkan damai. Ya, peacemakers yang aktif menghilangkan permusuhan dan mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, bukan troublemakers. Ya, dan janjinya adalah mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini luar biasa. Yesus berkata, kalau kita membawa damai, dunia akan melihat kita dan berkata, mereka ini benar-benar anak Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri adalah sumber damai. Kalau kita hidup dalam damai dan membawa damai, kita mencerminkan karakter Bapa kita. Apakah selama ini kita hanya suka damai tapi tidak berusaha menciptakan damai? Apakah sikap kita di keluarga, kantor, dan media sosial menunjukkan kita pembawa damai? Jika orang melihat kita, apakah mereka melihat karakter Allah yang penuh damai? Saudaraku, mengapa menjadi pembawa damai itu penting? Yang pertama adalah damai adalah karakter Allah sendiri. Allah adalah Allah damai. Roma 15 ayat 33 menyebutnya Allah sumber damai sejahtera. Yesus disebut Raja Damai dalam Yesaya 9 ayat 5. Injil disebut Injil Damai Sejahtera. Artinya ketika kita membawa damai, kita sedang mencerminkan sifat Allah kepada dunia. Jika kita mengaku anak Allah tetapi hidup kita penuh pertengkaran, iri hati, dan kebencian, kita sedang mencoreng nama Bapa kita. Dunia akan sulit percaya kepada Injil damai kalau pembawanya hidup tanpa damai. Yang kedua, kenapa membawa damai itu penting? Ya, damai adalah bukti kita sudah ditebus. Efesus 2 ayat 14 berkata, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan keduanya dan yang telah merubuhkan tembok pemisah. Yesus mati untuk mendamaikan kita dengan Allah dan dengan sesama. Jika kita masih hidup dalam permusuhan, bukankah itu bertentangan dengan karya salib? Apakah kita sudah berdamai dengan Allah? Bagaimana mungkin kita bisa membawa damai kalau kita sendiri masih memusuhi Tuhan dengan hidup dalam dosa? Yang ketiga, damai adalah kesaksian hidup Kristen. Ya. Dunia haus damai. Ketika kita menghadapi konflik tetapi merespons dengan damai, dunia akan heran. Itu menjadi kesaksian yang kuat. Yohanes 13 ayat 35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Damai itu lahir dari kasih. Apakah kita menghadirkan damai di media sosial atau justru memicu perdebatan panas? Apakah kita pendamai di rumah atau kita malah memperuncing masalah? Saudaraku, mengapa sulit membawa damai? Yang pertama, karena ego manusia. Kita merasa harus menang dalam setiap perdebatan. Dan yang kedua, dosa. Dosa membuat kita egois dan sulit mengalah. Dan yang ketiga, luka hati. Orang yang terluka cenderung akan melukai. Ya, saudaraku, kita melihat contoh dalam Alkitab Abraham dan Lot dalam Kejadian 13. Abraham rela mengalah demi damai, padahal dia lebih tua dan berhak memilih duluan. Tetapi dia berkata, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Ini sikap pembawa damai. Apakah kita siap mengalah demi damai atau kita lebih memilih memegang gengsi? Saudara terkasih, langkah-langkah praktis untuk menjadi pembawa damai adalah: pertama,
berdamai dengan Allah, yaitu pertobatan. Kita bertobat, tanpa ini kita tidak akan pernah punya damai sejati. Yang kedua, berdamai dengan diri sendiri, yakni menerima anugerah Allah, tidak hidup dalam rasa bersalah atau iri. Dan yang ketiga, berdamai dengan orang lain. Saudaraku, belajar mengampuni, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Roma 12 ayat 18. Saudaraku, siapa orang yang paling sulit kita ampuni saat ini? Mari kita ingat dan lepaskan pengampunan. Apa yang akan terjadi kalau kita memutuskan membawa damai hari ini? Coba saudara renungkan. Jadi saudaraku, Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini bukan sekedar janji, tetapi identitas. Jika kita anak Allah, kita harus menjadi pembawa damai. Dunia haus damai, dan Allah mau memakai kita. Saudaraku, apakah hidup saya mencerminkan damai Allah? Ini menjadi pertanyaan dalam diri kita. Apakah saya aktif membawa damai atau justru membawa pertengkaran? Marilah kita berdoa agar kita bukan hanya cinta damai, tetapi pembawa damai sejati. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tutup renungan ini dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur punya Allah yang Maha Pengasih, Bapa yang selalu memberikan damai sejahtera bagi kami. Ajar kami Tuhan, dan berikan kuat kuasa-Mu Tuhan, memampukan kami untuk kami dapat menjadi pembawa damai. Kami sanggup karena Tuhan menyanggupkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kita hari ini. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya, dan sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Haleluya.